dengan if masukin ini A4, kalau kosong jadikan kosong, kalau tidak kita pakai if error dulu. Lalu untuk value benarnya maksudnya sum if s kita masukin, lalu langsung ambil sum range-nya. Oke, selamat datang kembali di channel Guido Famula. Pada kali ini kita akan menyelesaikan untuk di bagian report arus saldo. Nah, di sini ada pay letter sama penyesuaian yang belum selesai. Untuk di file sebelumnya yang sudah saya lampirkan di deskripsi dan kolom komentar itu, di sini tertera untuk pay letter keluar itu ngambilnya dari TR bayar pay letter. Oke, tapi sebelum ada TR bayar pay letter, tentunya kita buat dulu terkait dengan yang TR pay letter. Jadi ada istilahnya kita belanja tapi menggunakan pay letter. Nah, oke, langsung saja di sini kita buat. Oke. Di sini kita kasih nama, bentar nih ada yang halangi bentar. Kasih nama TR pay letter. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu TR pay letternya. TR pay letter. Nah, di sini ada header transaksi hutang atau pay letter ya, lebih klop nyebutnya. Di sini ada header 2-nya, ada tanggal, jumlah, keterangan, kategori platform, dan update pay letter atau update hutang. Oke, langsung saja saya buat dulu headernya di sini. Oke, sekarang kita rapikan lagi, kita buat dulu merge-nya. Jangan lupa untuk font size-nya jadikan 20. Diberikan tengah juga, di center kan. Oke, sekarang untuk tanggal ini sebagai contoh saja. Oke, sekarang kita coba buat tanggal hari ini. Tanggal hari ini itu tanggal 10 atau 9, 8 ya, 8 Oktober 2025. Jumlahnya ini ya, anggap saja bayar pay letternya itu sekitar belanja pay letternya senilai 250.000. Keterangan beli skincare. Kategori ya, nah untuk kategori ini ngambilnya dari setting, kalau tidak salah dari setting, karena semuanya induk di setting. Tuh, di setup kategori, betul. Berarti kita buat dulu drop down-nya dengan menggunakan validasi data. Oke, drop down. Lalu terkait ini kita mau menerapkannya sampai ke D1000. Berarti D3 sampai D. Lalu untuk drop down-nya kita pilih yang from range. Jadi biar bisa mengambil referensinya ke area range yang kita mau, yaitu di setup kategori. Di sini. Lalu terkait ini berarti masuknya di ini belum saya buat, bentar. Ini saya harus buat dulu. Kita coba cek dulu di sini biar sama. Jadi saya ikut yang berdasarkan file. Ini setup kategori. Buat berarti di kolom G. Oke, kolom G. Tulis pay letter. Jadikan bold. Lalu masukin Shopee pay letter. Kita copy saja langsung. Oke, sudah. Kita ulangi ambilnya sini. Berarti dari sini sampai bentar ini error nih. Oke, di sini sampai G. Jadi kita mengambilnya dari G2, ini G2 sampai ke G1000. Jadi nanti misalnya ada pay letter baru, misalnya ada Atomi ataupun semacam GoPay letter sudah ada, atau apapun itu di platform-platform yang lain, Bang Jago misalnya, bisa dimasukin ke bawah sini, tinggal di input saja. Nah, bisa lihat di sini hasil dari validasi datanya sudah masuk. Shopee pay letter aku Kredivo sama GoPay. Untuk ininya, optionsnya, display stylenya saya mau pakai yang raw. Oke.
Sini sudah selesai di bagian data validasi ini. Sekarang kita balik lagi ke TR Pay Later. Karena sudah diterapkan data validasinya di sini kategorinya, saya bukan kategori ini. Harusnya bukan kategori. Ini kita edit dulu. Seharusnya ini masuknya di kolom ini ya, platform. Kita ubah dulu. Berarti E3 sampai E. Sorry, ada kesalahan. Nah, lalu yang ini kita push. Oke, sudah berhasil. Jadi harusnya itu masuknya itu di ini ya, di kolom platform, bukan di kategori. Karena kategori ini itu lebih ke tipikal belanjanya. Itu yang kita cek. TR Pay Later itu ya, betul, kategori itu kategori pengeluaran. Oke, sudah paham ya berarti. Lalu kita insert lagi, drop down. Lalu ininya terapkan sampai ke D1000. Lalu ini drop down from range. Ambil ke setup kategori. Nah, berarti masuknya di bagian pengeluaran ya, di C2 dan seterusnya. C2, C, kita oke. Lalu jadikan pakai arrow untuk displaynya. Oke, lanjut lagi balik ke TR Pay Later. Nah, di sini udah muncul ya harusnya. Nah, kan sudah muncul. Berarti kalau keterangan beli skincare itu maksudnya dicantikkan platformnya pakai Shopee Pay Later. Nah, untuk update Pay Later ini langsung saja, ini masih sama kayak seperti sebelumnya, menggunakan if perkondisian terkait dengan A30, berarti jadikan string kosong. Kalau ada isinya, misalnya sudah berisi tanggal, berarti nanti dia diisinya berdasarkan E3 itu di sini. Kita terapkan ya dengan if kosong jadikan kosong, jika ada isinya masukin ke E. Nah, sekarang tutup kurung. Bentar, saya ada lupa ini, harusnya ada nambah ini. Oke, sekarang kita terapkan sampai ke sheet paling bawah. Langsung Ctrl D, lalu balik lagi ke atas, Ctrl Shift panah atas. Nah, ini kita beri margin, maksudnya beri merge dulu, di merge kan, lalu ditengahi. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini belum bisa kita isi karena backup Pay Later-nya tentu belum kita buat ya. Jadi update hutang ini, update Pay Later ini harusnya update Pay Later. Nanti bisa kalian ubah sendiri. Nah, di sini kan saya sudah mengubahnya update Pay Later. Nah, jadi untuk mengumpulkan atau mengelompokkan update dari Pay Later itu, kita buat satu sheet baru dengan nama backup Pay Later. Nanti backup Pay Later itu sebagai tempat berkumpulnya atau tempat kumpulan dari semua Pay Later yang telah kita gunakan. Jadi tidak dicampur dengan yang hutang pinjam maupun yang piutang. Oke. Kita lanjut, kita buat backup piutang. Sorry. Backup Pay Later maksudnya. Backup Pay Later. Oke, langsung saja di sini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita rapikan dulu. Ini kita lakukan merge, jadikan ke tengah, font size-nya dijadikan 20. Oke. Terkait dengan ini, ngambil indeksnya dari setup kategori ya. Oke, sama dengan indeks setup kategori, kita ambil dari sini, jadikan absolute. Oke, sudah terpanggil semuanya. Kalau sudah terpanggil, lanjut ke pengisian jumlah Pay Later. Oke, jumlah Pay Later itu, bentar, ini saya terinfluence menggunakan bahasa hutang, seharusnya cukup Pay Later biar ada pembeda dengan buku hutang.
Oke, jumlah ini pakai if error from ifs. Oke, gampang ini. Sama dengan if masukin ini A4, kalau kosong jadikan kosong, kalau tidak kita pakai if error dulu. Lalu untuk value benarnya maksudnya sum if s kita masukin, lalu langsung ambil sum range-nya ini pay letter, berarti kan dari jumlah kita ambil B3 sampai B jadikan absolute, lalu kriteria range satunya berdasarkan platform harusnya sampai E jadikan absolute. Nah, baru acuannya balik lagi ke BKP letter, acuannya sesuai dengan masing-masing dari baris. Berarti untuk pertama kali gunakan A4 karena dia yang paling atas, dia bukan termasuk header tapi udah termasuk data. Oke, sekarang tutup kurung, lalu jika error berdasarkan if error, karena ini nilai jumlah maka saya pilih jadikan 0 kalau ada non available. Kalau tidak ada ya berarti dia kosong di sini, masuk ke kosong. Oke, enter. Oke, sudah kedetek ya. Shopee 250.000. Kita lihat tuh, benar 25.000. 250.000. Ini sekarang kita ubah dulu ke format rupiah. Format rupiah. Bentar. Oke. Balik lagi ke BKP letter. Ini kita terapkan juga ke bagian semuanya atau bagian bawahnya. Ctrl D. Balik lagi, ada yang kosong. Sekalian, saya sering lupa. Jadikan dulu Indonesia rupiah. Oke, balik lagi ke atas. Lalu pay letter dibayar. Ini tentunya belum bisa dibuat karena kita belum buat ya. Atau kita buat dulu sekarang. Oke, kita buat dulu ya. Bentar, kita buat dulu. Lalu kita ambil tadi TR bayar pay letternya. Ini berarti kita yang membayar kewajiban ke pay letter tersebut. Kita nyicil intinya. Oke, lanjut kita buat dulu headernya. Barulah update pay letter. Jadi di sini bakal ketahuan kita sudah lunas atau belum, atau masih bertanggung jawab untuk menyelesaikan cicilan. Oke, ini rapikan dulu sampai di sini, lalu ke merge font size jadikan 20. Jangan lupa ditengahin. Oke, sekarang kita coba tes tanggal hari ini 08/10/2025. Lalu di sini ada anggaplah cicilan yang tadi kita masukin 50.000. Di sini kita jadikan rupiah dulu. Nah, untuk keterangan itu bebas saja sih sebenarnya. Kita coba tes cicilan. Tes cicilan. Oke. Untuk sumber dana itu berarti ngambilnya dari, kita cek dulu kayak ini dari setup kategori, kita cek. Oke, benar ya, berarti dari setup kategori kita ambil untuk validasi datanya. Drop down TD3 sampai D1000, sini down from range, lalu cek di setup kategori. Sumber dananya itu ada di sini. Oke, kita ambil dulu, berarti A2 sampai A1000. Jangan lupa jadikan dulu row-nya. Nah, jadi nanti untuk display pilihannya itu hanya panahnya doang yang ada, biar lebih clean. Kita pakai BCA, tes dulu. Lalu untuk platform kita masih masukin juga seperti biasa, kita langsung mengarahkannya ke setup kategori karena gembongnya itu di situ semua. Setup kategori berarti masuknya ke pay letter, karena ini nanti kan bayarnya emang khusus untuk pay letter saja.
Oke, lalu advanced option jadikan row lagi. Oke, balik lagi ke channel. Nah, channel pay letter di sini maksudnya. Oke, balik dulu ke TR bayar pay letter. Di sini udah ada Shopee pay letter. Nah, lalu di sini untuk update-nya jangan lupa kita if dulu. If jika A3 itu kosong, maka jadikan string kosong. Jika tidak kosong, ambil platform ini untuk diberitahukan. Jangan lupa klik dan bentar, ini saya tidak hafal untuk mengetikkannya. Oke, berarti ngambil sini gini saja kan. Oke, lanjut, tutup kurung, enter. Kok error? Oh, pantas dan ada 2. Dah. Jangan lupa ini di merge. Oke. Sekarang kita lihat ini ngambilnya dari BK Pay Letter. Oke. BK Pay Letter. Bentar. Berarti kita ini selesaikan dulu yang ini, sisa hutang. Tapi ini juga bisa langsung sih. Berarti ini sama menggunakan sum if juga, tapi kita terapkan dulu if-nya. Jika kosong, jika kosong jadikan kosong, lalu if error untuk jaga-jaga, lalu sum if s nya ngambil di bayar pay letter karena ini berjumlah ataupun menggunakan nilai, berarti ngambilnya di B3 sampai B1000, jadikan absolute. Lalu acuannya berdasarkan platform, jangan lupa diabsolutkan. Oke, sudah diabsolut. Lalu ngambil acuannya, acuannya ngambil di BK Pay Letter. Di sini acuannya. Lalu ini tutup lagi. Tutup. Lalu if error, karena ini nilai jadikan 0, baru tutup kurung, enter. Tuh, sudah bayar 50.000. Lalu kita pastekan ke bawah. Ctrl D, jangan lupa untuk format gunakan Indonesia rupiah. Oke, balik lagi ke atas. Sekarang sisa hutang ini, ya ini hanya cuman tambahan biasa saja, ini hanya sum biasa. Coba kita lihat di sini, kita pastikan dulu BK piutang, ini BK Pay Letter. Nah, sisa hutang itu hanya pengurangan B4 dikurang C4, sini kurang sini. Oke. Sisa ini kita ubah agar lebih enak bahasanya. Sisa pay letter. Oke, langsung saja. Jangan lupa perkondisian if lalu masukin ini jika kosong, jadikan kosong. Lalu jika false berarti ini dikurang ini, tutup kurung, enter. Oke, sudah ada di sini, hasilnya sudah benar ya. Berarti untuk daftar pay letter sudah ada di dalam buku pay letter. Nah, nanti bisa teman-teman sambungkan ke BK, maksudnya ke ini ya, ke BK saldo. Oke. Nah, nanti pasti induknya di sini nanti ketahuan semua di sini. Oke, untuk sekarang kita sudahi dulu video ini. Nanti kita lanjut lagi untuk menyelesaikan terkait dengan BK Pay Letter ini. Oke, terima kasih.